Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak jemaah salat subuh rahimakumullah. Akhir dari kehidupan kita di alam dunia, kita masih akan melanjutkan perjalanan yang sangat panjang. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menggambarkan kehidupan di dunia ini, taubahnya seperti kita sedang tidur. An-nasu niyamun fa iza matu intabahu, jika mereka meninggal, mati, barulah mereka bangun dari tidurnya. Ada yang tidurnya di dunia itu 60 tahun, ada yang 70, ada yang 80. Kata Rasulullah, selama sekian puluh tahun itu kita tidur, baru kita bangun setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Kenapa digambarkan kehidupan dunia ini seolah-olah kita sedang tidur? Karena bagi kita selama hidup di alam dunia ini, alam yang akan kita jalani mulai dari alam kubur, nanti alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat, sampai surga dan neraka, itu belum nyata, gitu. Seolah-olah sebuah mimpi saja, gitu. Tapi begitu kita meninggalkan alam dunia ini, tabir alam gaib dibuka, maka semuanya menjadi nyata, gitu. Seolah-olah kita baru bangun dari tidur kita. Perjalanan panjang ini akhirnya hanya mengantarkan manusia untuk menuju salah satu di antara dua tempat, surga atau neraka. Bapak rencananya mau kemana, Pak? Oh ya, alhamdulillah. Sami, Pak. Hoyong gitu ya. Mudah-mudahan kita semua ahli surga, ya. Sebenarnya kalau saya mencoba menyimpulkan dari beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW, andai kata saja gitu, ibadah-ibadah pokok kita yang ada dalam rukun Islam itu diterima oleh Allah, insya Allah surga sudah di tangan. Pada kesempatan yang lalu kita sempat membahas di Quran surat Fussilat 32 bahwa dua tiket kita untuk meraih surga itu adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Nuzulam min ghafurir rahim. Sementara ibadah-ibadah pokok itu dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya akan menghapus dosa-dosa kita. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain, itu dalam hadis, menghapus dosa diantaranya. Jadi setiap hari Jumat kita menghapus dosa akhir semingguan itu. Dari satu umrah ke umrah yang lain, menghapus dosa diantaranya. Bahkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan ibadah saum Ramadan, maka Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Jadi kalau ada seorang misalnya hidup selama 70 tahun dalam maksiat itu, lalu memasuki usia 71 di bulan Ramadan dia saum,
dan saum Ramadannya diterima oleh Allah. Maka Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa dia selama 70 tahun itu. Sehingga tanggal 1 Syawal itu dia menikmati Idul Fitri, kembali pada fitrah kesucian dia, seperti bayi yang baru lahir gitu. Kalau dia meninggal dunia di tanggal 1 Syawal itu sudah pasti surga itu. Lalu dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu enggak ada balasan yang Allah berikan padanya kecuali surga. Jadi kalau orang berhasil mencapai haji mabrur, surga. Jadi kalau kita ibadah-ibadah pokok saja gitu ya, ibadah pokok-pokok kita diterima oleh Allah, surga sudah di tangan, Pak. Optimis lah kelihatannya ya, tiga nama itu. Masalahnya itu apakah benar ibadah-ibadah kita selama ini diterima oleh Allah? Sementara Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengawali sabdanya dengan kata rubba atau kam, yang artinya menunjuk kepada jumlah yang sangat banyak, alangkah banyaknya. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya orang yang melaksanakan ibadah salat, hasilnya cuman capek, cangkel. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang melakukan ibadah saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Selalu diawali oleh Rasul dengan kata alangkah banyaknya. Artinya dari semua orang yang saum dan orang yang sholat, hanya sedikit yang sholat dan saumnya itu diterima oleh Allah sebagai ibadah. Boro-boro menghapus dosa gitu, diterima pun tidak. Kalau Bapak atau saudara membaca kitab kuning gitu ya, di bab haji itu selalu akan ketemu riwayat seorang waliullah, Syekh Abdurrahman, panjang namanya itu, bin-binnya panjang itu ya, bin Sipulan. Jadi diriwayatkan Syekh Abdurrahman ini suatu ketika berada di tanah suci, tapi tidak sedang berhaji. Dia di musim haji. Selesai melakukan sholat malam di depan Baitullah, beliau pun kemudian tertidur sebentar. Bangun dari tidurnya itu nampak beliau berkeringat, Pak. Padahal udara tidak sedang panas. Maka para sahabatnya sempat khawatir kalau beliau itu sakit. Mereka pun bertanya, apa Anda sakit, Syekh? Alhamdulillah saya sehat. Lalu apa yang terjadi? Tadi setelah selesai sholat malam, saya sempat tertidur sebentar. Dalam tidur saya yang sebentar itu saya sempat bermimpi. Saya takut betul kalau mimpi saya ini petunjuk dari Allah. Mimpi para nabi, para rasul pasti petunjuk Allah, wahyu. Dan mimpi kita manusia biasa bisa bunga tidur, bisa juga memang petunjuk dari Allah. Apalagi kalau sebelum tidur kita memang sengaja sholat istikharah, minta petunjuk misalnya. Tapi bisa juga itu permainan setan. Setan merasa tidak berhasil menyesatkan yang bersangkutan, dalam keadaan sadar dia masuk ke alam mimpi gitu.
Jadi kalau mimpi seorang waliullah, besar kemungkinan petunjuk dari Allah. Nah, maka orang pun bersemangat bertanya, memang Anda mimpi apa, Syekh? Saya bermimpi semua orang yang haji tahun ini tidak ada satupun yang hajinya mabrur. Tidak ada satupun yang hajinya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua haji mereka lapur gitu. Tidak ada seorang pun. Andai kata mimpi waliullah Syekh Abdul Rahman ini memang petunjuk dari Allah, semakin membuktikan apa yang Rasulullah SAW menyatakan, dari semua orang yang beribadah itu hanya sedikit sekali yang ibadahnya bakal diterima oleh Allah. Itu kuno jadi ngaharum kieu, Pak. Tenang, Pak, bapak-bapak di sini mah insyaallah ya termasuk yang sedikit. Amin, Pak. Nah, sekarang bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan, Pak, agar ibadah kita itu termasuk yang sedikit yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Sampai saat ini saya menyimpulkan paling tidak ada 2 syarat utama, Pak, agar ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang diistilahkan oleh para ulama dengan syariat dan hakikat ibadah. Ada syariat, ada hakikat. Kebanyakan kita umat Islam itu terjebak di syariat, Pak. Kurang memperdulikan hakikat. Padahal itu yang menjadi tujuan dari ibadah. Syariat sesuai dengan istilahnya, syare itu dalam bahasa Arab artinya jalan. Ini saya nggak tahu depan masjid ini jalan apa nih. Ya itu syare anu gitu dalam bahasa Arab gitu. Syare Soekarno-Hatta itu. Atau torik, istilah lain jalan gitu. Jadi jalan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk bisa mengantarkan dia mencapai tujuan, itu syariat. Yang menjadi tujuan hakikat, kan kita bisa istilahkan substansi gitu, ya. Saya ambil contoh misalnya, besok rencananya saya mau pergi ke Jakarta untuk menemui si Eta, si Pulan. Pertanyaan saya, ke Jakarta itu tujuan bukan, Pak? Saya ulang lagi ya. Besok rencananya saya mau pergi ke Jakarta untuk menemui si Pulan. Ke Jakarta tujuan bukan? Ya? Bukan, Pak. Tujuan saya ingin menemui si Pulan. Karena si Pulan itu kebetulan ada di Jakarta, itulah yang menyebabkan saya kenapa ke Jakarta. Andai kata si Pulan itu ada di Tasik, ke Tasik saya, Pak. Ngapain saya ke Jakarta? Pada tujuan saya ingin menemui si Pulan. Agar saya bisa mencapai tujuan saya menemui si Pulan di Jakarta, maka saya harus menempuh syariat, Pak. Perjalanan Bandung-Jakarta. Dan saya punya banyak pilihan. Bisa pakai kendaraan pribadi, bisa pakai kendaraan umum, bisa pakai kereta api ya termasuk, bisa pakai pesawat, bisa juga pakai motor, bisa lempang. Nanti ngira di nepina di lempang. Katakanlah saya pergunakan salah satu itu kendaraan. Saya akhirnya memakai kereta api. Berhasil akhirnya saya sampai ke Jakarta. Tapi begitu saya sampai di Jakarta, si Pulan nelpon saya. Latihan hampura. Saya nggak sempat ngasih kabar saking paniknya.
Jadi pada subuh tadi saya ditelepon oleh pimpinan, saya diinstruksikan untuk segera pergi ke Singapura, ngurus tiket segala rupa dan sebagainya mendadak, sehingga saya nggak sempat ngasih kabar. Saya sekarang posisi sudah di airport. Jadi rencana pertemuan kita hari ini, mohon maaf, gagal. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran saya? Sia-sialah semua perjuangan dan pengorbanan saya ke Jakarta. Hanas mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta. Saya gagal mencapai tujuan. Capek gawe, teka pake. Mulai kita mendekati makna yang dimaksud oleh Rasul tadi. Alangkah banyaknya orang yang sholat hasilnya capek. Alangkah banyaknya orang yang saum hasilnya cuma sekedar merasakan lapar dan dahaga. Sekarang mari kita lihat Quran surat Al-An'am 162 yang mungkin juga menjadi pilihan doa iftitah kita, karena Rasul memberikan beberapa pilihan doa iftitah. Kalau tidak menjadi pilihan doa iftitah kita, minimal ada dalam Al-Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, keheula nepi ka wa mamati heula. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, syariat hakikat. Atau saya bantu, itu jalan atau tujuan? Jalan, syariat itu bukan tujuan. Saya melaksanakan sholat bukan tujuan. Melaksanakan seluruh ibadah wa nusuki dan hidup saya ini bukan tujuan. Jalan yang sedang saya tempuh gitu. Apa tujuannya saya melakukan itu semua? Lillahi rabbil alamin. Itu tujuannya. Saya ingin menggapai ridha Allah. Karena untuk menggapai ridha Allah itu Allah perintahkan saya sholat, saya sholat. Itu jalan saya untuk menggapai ridha Allah. Allah perintahkan saya saum, saya saum. Itu syariat saya untuk menggapai ridha Allah. Jadi jangan pernah kita merasa kalau sudah melakukan gerakan dan bacaan sholat itu merasa kita sudah sholat. Tercapai tidak tujuan kita untuk menggapai ridha Allah itu. Ya, itu yang saya katakan tadi, kebanyakan mungkin kita itu kenapa kata Rasulullah hanya sedikit yang bernilai ibadah, karena kita ini terkesan hanya mengejar syariat, merasa kalau sudah melakukan gerakan dan bacaan sholat merasa sudah sholat, maka kalau perlu sholat pun ditempuh dengan kecepatan tinggi. Allahu Akbar, amin. Allahu Akbar, amin. Nas. Allahu Akbar, Waalaikum, jeleng. Yes. Ditanya sudah sholat? Nah, ari cekeneh naon? Nya teu ningali. Terus kunaon senyum-senyum? Lain ingat tadi sholat Isya ting 3 rakaat, ting 4 rakaat. Mana sholat seperti itu? Bagaimana sholat kita akan bisa mencapai tujuan ridha Allah gitu, kalau kita lakukan sholat itu seperti orang seperti yang dikejar setan gitu. Oh, jadi kalau gitu yang penting adalah hakikat, ya itu tujuan. Lalu syariat tidak penting? Penting. Kalau syariatnya sudah salah, ya nggak mungkin mencapai tujuan. Sekarang tujuan saya menemui si Fulan di Jakarta. Lalu saya naik bus jurusan Bandung Ciamis. Saya naik bus jurusan Bandung Ciamis itu syariat bukan? Syariat, Pak, itu syariat yang sesat. Nah, nu kitu aliran-aliran sesat ya, Pak.
Merasa dia melakukan syariat, tapi itu sesat, tidak mencapai ridha Allah. Gimana orang dia mau menemui si fulan di Jakarta, ayo ini ke Ciamis. Naik bus itu mah benar naik bus gitu, tapi salah jurusan, yang nggak akan sampai ke tujuan. Maka syariat yang benar itu syariat yang dinyatakan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau benar itu benar menurut Allah, jangan benar menurut perasaan kita, menurut pemikiran kita. Salat subuh berapa rakaat, Pak? 2. Itu syariat, Pak. Andai kata sekarang ada seorang muslim salat subuhnya 3 rakaat. Secara akal, Pak, 2 dan 3 rakaat bagus mana? Ya? 2 juta rupiah dengan 3 juta rupiah bagus mana? 8 rupiah mah gancang. Sama, Pak, 2 rakaat dengan 3 rakaat menurut akal bagus mana? Bagus 3, Pak. Batur maghrib dengan 3 mah 7. So, halus mana? Ya halus 7. Tapi saya yakin kalau ada seorang muslim salat subuhnya itu 3 rakaat, maghribnya 7 rakaat, karena itu dia merasa itu yang lebih baik, insya Allah masuk neraka, Pak. Gak salah syariatnya, dia beribadah kepada siapa? Maka Rasul kalau kemudian mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurangi, Pak. Rasul yang paling tahu. Rasul yang paling tahu bagaimana cara kita untuk menggapai ridha Allah dengan melaksanakan sholat. Ini saya perlu ya menekankan masalah ini, karena kadang-kadang ada orang sholat misalnya melakukan satu bacaan tertentu, atau lalu kita tanya, Anda tadi sholat membaca misalnya, iya, lalu kenapa? Ada nggak contohnya dari Rasulullah? Kalau kemudian dia menjawab ada, ya tentu kita minta kan, mana hadisnya? Kalau dia kemudian menjawab ya tidak ada memang. Terus kenapa Anda lakukan? Kalau memang tidak ada contohnya dari Rasulullah, kenapa Anda lakukan? Maka jawaban yang paling mungkin kita akan dapatkan dari yang bersangkutan, bukankah ini lebih baik? Wah, itu berbahaya betul jawaban itu. Jadi Anda merasa sudah melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang dicontohkan Rasul. Anda lebih tahu tentang Islam ini dari Rasul ya? Ini berbahaya. Tanpa kita sadari kadang-kadang gitu ya. Piraku didinya lebih apal tibatan Rasul soal Islam gitu. Kalau itu yang terbaik, masa oleh Rasul tidak dicontohkan? Jadi hati-hati betul kita dengan syariat gitu ya. Khuzu anni manasikakum, lakukanlah manasik ibadah kalian sebagaimana yang saya contohkan, kata Rasulullah. Rasulullah itu dibimbing langsung oleh malaikat Jibril, Pak. Termasuk sholat itu bagaimana gerakannya, bagaimana bacanya, dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Kalau Bapak atau saudara membaca Quran surat Al-Fatihah, kan tidak ada di situ amin, Pak. Waladhdallin, amin. Ada nggak dalam Al-Quran itu amin itu? Nggak ada, Pak. Bahkan kalau kita telusuri itu akar kata amin itu bukan dari bahasa Arab, bahasa Ibrani, Pak. Makanya orang-orang di luar Islam juga sama menyebut itu, Pak, walaupun dengan lafal yang rada berbeda setik, amin, amin, amin. Nah itu bahasa, bukan bahasa Arab. Lalu kenapa kita membacanya? Ketika Rasulullah SAW itu sedang dibimbing oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat, malaikat Jibril membaca itu. Dibimbing langsung oleh malaikat Jibril, Pak. Rasul itu. Ya itulah yang harus kita lakukan, Pak. Gak bisa lagi kemudian kita menambah atau mengurangi kan itu.
dengan merasa meyakini bahwa itu lebih baik. Kecuali kalau kita mengurangi yang sunnah gitu kan, kita tahu itu sunnah, kita tinggalkan, kita kehilangan pahala sunnah. Misalnya waktu ruku kita nggak baca apa-apa gitu kan, kalau rukunya kan rukun. Tapi waktu ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim kan sunnah, lalu kita nggak baca, tapi kita yakin itu sunnah, lalu kita tinggalkan, ya itu resikonya kita kehilangan pahala sunnah. Tapi kalau kita nambah-nambah karena kita menganggap itu lebih sempurna, celaka itu Pak, celaka itu. Orang lain buka saum itu pas azan maghrib gitu. Ini enggak, jam 10 Pak baru dia buka saum itu, buka puasa. Dengan keyakinan bahwa semakin malam dia semakin baik. Ngaco itu. Sementara Rasul mengatakan ajilu ya. Maka istilahnya ada ta'jil. Ta'jil itu menyegerakan berbuka. Bahwa tidak ada sesuatu yang dia bisa pergunakan untuk berbuka misalnya sehingga dia terlambat, ya nggak ada masalah kalau itu Pak. Tapi kalau dia merasa bahwa semakin malam itu semakin baik, wah sudah membuat aturan sendiri itu, merasa itu yang terbaik misalnya. Nah, dia merasa lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Rasul. Jadi pertama syariat itu harus benar. Benar, yaitu syariat itu ketika itu sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah syariatnya benar, baru kita bicara hakikat. Karena kalau syariatnya sudah tidak benar, ya nggak usah bicara hakikat lagi. Nggak mungkin dia bisa mencapai hakikat tujuan kalau jalannya saja sudah salah. Atau sebaliknya, tujuannya sudah salah, maka tidak perlu lagi bicara syariat. Tujuannya sudah bukan mencari ridha Allah gitu kan, maka syariat sebagaimanapun benarnya nggak ada gunanya juga kan itu. Maka dua ini mereka menjadi dua yang menjadi syarat utama untuk sebuah ibadah itu diterima oleh Allah. Nah sekarang pertanyaan, apa itu hakikat? Ya tujuan, yaitu kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk bisa mencapai ridha Allah? Maka memang betul ada beberapa persyaratan. Kita harus ibadah itu dengan khusyuk diantaranya. Tapi syarat yang paling utama sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal perbuatan itu akan bernilai atau tidak di mata Allah Subhanahu wa taala tergantung niat dia. Nah, niatnya apa? Yaitu semata-mata mencari ridha Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Wah, dia harus melakukan ibadah, syariat ibadah itu semata-mata ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apa itu ikhlas? Kalau kita ambil dari Al-Quran, kata ikhlas itu dalam bahasa Arab berasal dari akar katanya kholaso. Allah ada menyebut ketika Allah menyatakan tentang salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita manusia, itu Allah menciptakan air susu pada beberapa binatang ternak seperti sapi, unta, dan kambing misalnya. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran labanan kholisan. Laban itu susu, kholisan yaitu dari akar kata kholaso itu tadi, ikhlas yang nantinya itu. Jadi susu yang ikhlas. Itu naon maksudnya susu ikhlas deh. Maksudnya susu murni, Pak. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu, seakan-akan ingin menyatakan jika Anda memerah susu sapi misalnya, lalu Anda ingin langsung minum saja. Saya jamin, kata Allah Subhanahu wa taala, susu itu murni susu.
tidak tercampur sedikit pun min dammin wa farsin. Itu dalam ayatnya itu. Tidak tercampur sedikit pun dengan darah dan kotoran dari binatang itu. Setetes pun darah dari binatang itu tidak masuk di dalam susunya itu. Jadi susu itu benar-benar murni susu. Minum saja kata Allah. Oh, kalau gitu kita faham bahwa yang dimaksud ikhlas itu ketika sesuatu itu murni, tidak tercampur oleh barang lain. Sekarang saya ambil contoh. Katakanlah saya punya susu murni 1 gelas ini. Lalu saya masukkan kopi samet. Nah, dari samet teh. Ya, seetik pisan gitu ya. Saya masukkan kopi samet ke dalam susu segelas. Pertanyaannya, setelah saya masukkan kopi samet ke dalam air susu segelas, masihkah susu ini bisa dikatakan susu murni? Tidak, Pak. Sebutannya sudah lain, susu kopi. Susu kopi, ari kopi susu mah kopi nu loba, susuna nu seutik. Naon da barina ge si kopina ge ngan samet, bagaimanapun sametnya itu si kopi, dia telah membuat susu segelas itu sudah tidak murni. Cek bahasa agama mah tidak ikhlas. Sekarang datanglah seorang ke Masjid Al-Mujahadah ini untuk sholat isya. Dari rumah dia sudah berniat untuk melaksanakan sholat isya ini 99% lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin itu. 1% dalam niatnya itu ingin dipuji oleh calon mitoha. Pertanyaan saya, sholat orang ini sudah ikhlas tidak, Pak? Terjawab sudah, Pak. Kenapa kata Rasulullah, alangkah banyaknya orang yang beribadah, sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah. Bergugurannya di mana, Pak? Kebanyakan bukan di syariat, Pak. Syariatnya mah sama. Kan dia datang ke Masjid Mujahadah, imamnya 1 orang, jemaah ada 200 misalnya. Berarti jumlah rakaatnya sama nggak? Sama. Bacaannya sama. Gerakannya sarua. Berarti syariat mah sudah aman itu. Jadi lalu kata Rasulullah yang diterima cuma sedikit. Jadi pergugurannya di mana? Di hakikat, Pak. Kalau bapak ibu baca, kayak itu ya ibu ya, bapak dan saudara baca di dalam pandangan orang-orang tasawuf, wah lebih luar biasa lagi, Pak, mereka ini. Orang-orang tasawuf seperti Imam Al-Ghazali itu sampai menyatakan begini, keikhlasan seseorang dalam beribadah kepada Allah itu akan rusak, Pak, kalau dia beribadah itu juga berniat ingin meraih surga atau karena takut oleh siksa neraka, maka dia sudah tidak ikhlas, sudah tidak lillahi rabbil alamin. Tidak ada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin walil jannah walil azabin nar misalnya. Nggak ada, Pak. Harus lillahi rabbil alamin menurut mereka. Dan kalau ada orang beribadah karena mengharapkan surga atau takut neraka, kata mereka orang-orang sufi ini, itu ibadahnya tingkat para budak, Pak. Mereka yang bekerja hanya karena mengharapkan upah dari majikannya, atau bekerja karena takut disiksa oleh majikannya kalau tidak kerja itu. Nah, itu tingkat itulah gitu ya. Walaupun mereka tidak mengharamkan ibadah seperti itu, paling tidak mereka menghukumkan makruh, Pak. Maka mungkin kita pernah membaca atau mendengar pernyataan salah seorang sufi, Rabi'ah Al-Adawiyah, yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika saya beribadah ini karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari surgamu ya Allah.
Jika saya beribadah ini karena takut dengan ancaman nerakamu, masukkan saja saya Allah ke dalam nerakamu. Saya dulu pertama kali baca itu ya waktu masih mahasiswa, ya Allah, ya Jerman nekat pisan. Tapi kalau saya beribadah kepada Allah karena memang Engkau adalah zat yang patut diibadahi, dan karena semata-mata cinta saya kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu di mana saya Engkau akan tempatkan. Sampai begitu mereka, Pak, untuk menjaga keikhlasan itu. Untungnya para ulama fikih termasuk mazhab yang 4 tidak sepakat, Pak, dengan pandangan orang-orang sufi ini. Mereka kemudian mengatakan tidak salah dan tidak terganggu keikhlasan seseorang dalam beribadah itu kalau dia juga mengharapkan surga atau takut kepada neraka. Ya, kita ditakut-takuti oleh Allah dengan neraka, masa kita tidak takut? Kita diiming-imingi oleh Allah dengan surga di bibita, piraku orang teu kabita. Dan lihatlah contoh doa para nabi dalam Al-Quran. Jelas sekali mereka itu takut dengan neraka. Termasuk doa Rasulullah SAW kan, yang dicontohkan pada kita itu. Nah, saya terus terang saja bukan ingin mencari yang enteng, Pak. Saya yakin betul pendapat ulama-ulama fikih ini yang mendekati kebenaran itu ya. Walaupun saya tetap menghormati pendapat orang-orang sufi itu saking ingin menjaga keikhlasannya. Bagus kalau kita sudah sampai pada tingkat seperti itu, Pak. Saya ada pengajian, Pak, pengajian hari Sabtu gitu ya, dari jam 10 sampai dengan zuhur. Ini pernah hadir juga itu beberapa kali. Ini pengajian ini sudah berjalan alhamdulillah 16 tahun, Pak. Setiap hari Sabtu, hanya sempat terhenti kemarin beberapa kali karena corona. Selama 16 tahun itu kalau nggak salah sudah 800, hampir 880 kali pertemuan. Itu kita pernah membahas ikhlas itu dalam 20 kali pertemuan, Pak. Untuk membahas ikhlas ini, Pak, 20 kali 1,5 jam, atau kadang-kadang sampai 2 jam, Pak, dari jam 10 sampai zuhur. Karena saking luar biasa besarnya perhatian para ulama terhadap masalah yang satu ini. Cuma kalau sampai tidak kita miliki satu ini, sia-sia semua ibadah kita, Pak. Sampai saya lihat para ulama seperti gini, Pak. Andai kata ada seorang misalnya jadi imam sholat zuhur atau asar yang memang dibaca sir ya dalam hati itu. Si imam berniat, Pak. Dia sudah berniat dalam hatinya bahwa di rakaat pertama itu akan membaca surat Al-Fatihah dan surat Ad-Duha. Menjelang selesai dia membaca surat Ad-Duha, dia mendengar ada orang yang masbuk lari-lari, Pak, ingin mengejar bisa sempat ruku bersama imam. Karena ada dalam hadis, man adraka ruku ma'al imam faqad adraka rak'ah. Barang siapa yang sempat ruku bersama imam, maka dia sudah memperoleh 1 rakaat. Kalau dia sempat ruku, Pak. Jadi misalnya imam sedang pas ruku, nah dia lalu takbir, Allahu Akbar, langsung ikut ruku, sehingga dia sempat juga sami Allah liman hamidah bersama imam gitu. Nah, dia dapat 1 rakaat. Dan ini didukung oleh hadis-hadis yang lain juga, termasuk hadis Rasulullah yang ketika Rasulullah selesai sholat, siapa yang tadi memulai sholat tidak di saf? Rasulullah langsung bertanya, begitu saya Rasulullah. Jadi rupanya dia begitu masuk ke pintu, imam ruku, Pak, Allahu Akbar. Kalau dia jalan gitu kan sampai masuk ke dalam saf, imam bisa kabur sami Allah liman hamidah. Maka dia langsung ruku di situ, di pantau Allahu Akbar gitu.
Begitu sami Allah liman hamidah, baru dia jalan pan menuju saf itu. Jadi dia akalan ngerah menang ruku nanti. Itu Rasulullah tersenyum ketika mendengar jawaban dia itu. Saya ingin memperoleh ruku itu. Niatmu baik, tapi lain kali jangan diulang lagi. Rasulullah tidak mengatakan ulang sholatmu, ente jangan diulang lagi perbuatan itu. Jadi mengejar itu. Jadi lain kali jangan kamu terburu-buru untuk mengejar itu. Hadis inilah yang kemudian dipegang oleh mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat tidak dapat satu rakaat kalau dia nggak sempat membaca Al-Fatihah. Imam Syafi'i bersandar pada hadis la sholat taliban lam yaqra Al-Fatihah. Tidak sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, dia nggak sempat Al-Fatihah, nggak dapat satu rakaat. Kata Imam Hanafi, hadis itu untuk sholat munfarid, untuk sholat seseorang kalau dia sendirian misalnya, atau dia jadi imam. Kalau sholat dia sebagai makmum, sebagai masbuk, ada hadis ini. Kalau tidak, hadis ini mau dikemanakan? Nah, terjadi dua pendapat itu, Pak. Kalau sudah begini, Bapak bebas, Pak, mau milih mana pendapat yang menurut Bapak lebih kuat kan itu. Ini andai kata ini imamnya bermazhab Hanafi gitu. Lalu dia tadi berniat membaca Al-Fatihah lalu ad-duha. Karena dia mendengar ada yang lari-lari gitu mengejar. Maka akhirnya dia tambah, Pak. Setelah ad-duha itu dia baca lagi surat Al-Kafirun dengan harapan orang ini bisa mengejar untuk ruku. Nah, dia baca lagi kuliah Al-Kafirun lah. Keburu orang itu akhirnya betul. Apa kata para ulama? Imam ini sudah rusak sholatnya. Kenapa? Surat Al-Kafirun itu bukan lillahi rabbil alamin, lil syaitan. Dia membaca surat Al-Kafirun bukan untuk Allah, untuk orang itu, Pak. Kan dari awal niatnya hanya baca surat ad-duha. Kenapa dia baca tambahan surat Al-Kafirun? Kersi eta. Oh, bukan lillahi rabbil alamin. Kali gitu dia sudah tidak ikhlas. Sampai ke sana, Pak, dikaji tentang keikhlasan itu. Memang harus kita ini kan. Karena itu musuh besar ikhlas itu adalah riya. Maka riya itu disebut musyrik kecil. Jadi niat dia beribadah bukan hanya semata-mata karena Allah, tapi ingin juga mendapat sesuatu kenikmatan di dunia, pujian misalnya. Nah, itu kan Allah sudah disekutukan dalam niat. Walaupun ini musyrik, disebutnya musyrik kecil, bukan yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam, cuman bisa merusak gitu. Walaupun di sini juga terjadi perbedaan para ulama, Pak. Setubuh ulama menyatakan ya yang namanya ikhlas itu ya harus 100% murni. 1% saja riya itu masuk, ya sudah tidak ikhlas. Sementara kubu yang lain termasuk Imam Al-Ghazali ada di kubu ini. Ibadah itu tetap akan diterima oleh Allah walaupun ada unsur riyanya, selama lillahi ta'alanya lebih dominan. Misalnya 70% lillahi ta'ala, 30% riya, terima. Itulah sebabnya kenapa ibadah masing-masing manusia itu punya nilai yang berbeda di mata Allah. Yang tidak akan diterima itu kalau 50-50, jadi 50% riya, apalagi kalau riyanya yang lebih dominan, itu 60%, ikhlasnya 40%. Selama lillahi ta'alanya yang dominan, itu diterima oleh Allah. Terus terang saya berharap mudah-mudahan pendapat ini yang benar, Pak. Ya rada ringan ke urangna gitu. Tapi kalau melihat dalil-dalil dari dua kubu ini, pendapat pertama apa yang kuat itu? Itu tadi itu. Bagaimana bisa dikatakan murni lagi kalau sudah tercampur dengan barang lain? Karena itu musuh dari ikhlas itu adalah riya. Saudara kembarnya riya adalah sum'ah. Kalau riya mungkin kita sering dengar itu, kalau sum'ah mungkin agak jarang-jarang. Itu sebenarnya saudara kembarnya riya, Pak.
Bedanya apa? Kalau riya itu dari kata ro'a, artinya melihat. Jadi dia memperlihatkan sesuatu dengan niat untuk dipuji orang. Nah sekarang masalahnya dia ingin dipuji orang, tapi orang nggak melihat. Maka dia perlu menceritakan untuk didengar, sami'ah, maka disebut sum'ah. Dia menceritakan apa yang dia lakukan itu. Dengan niat adalah ya itu untuk dipuji orang. Duh ya Allah, saya tadi pentingnya tahajud. Karena tahajud di imah wanu ningali, makanya dia perlu menceritakan pada temannya, pada tetangga. Saya tadi penting tahajud mun nikmat pisan ya Allah. Nah, kumaha kitu nikmatnya kata temannya. Bayangkeun ku didinya, nepi ka saya ganti sajadah 3 kali. Nah, tahajud we kudu ganti sajadah 3 kali. Tekaub sujud seetik ceurik teh. Puasa sajadah ganti sujud deui ceurik gitu. Ganti 3 kali ganti sajadah saya. Tingnya teteh unggal sujud ceurik ini ka baseuh ting memang unggal sujud terus sare dahdiran gitu baseuhna teh ku dahdir gitu. Enggak tahu itu. Betulkah dia sedang bercerita ini apa alasannya? Oh dia ingin membagi-bagi kenikmatan yang dia dapat dari Allah. Oh, kalau itu niatnya aman Pak. Itu bukan sum'ah. Bahkan itu bagus karena di Quran surat Ad-Duha di akhirnya itu Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun kenikmatan yang kau dapatkan dari Allah Tuhanmu ceritakan pada orang lain. Jadi kalau punya kenikmatan teh ulah ngan dikekawak sorangan, dongengkeun minimal kepada orang lain. Maka Rasulullah menganjurkan mimpi yang baik itu ceritakan. Kalau mimpi yang buruk jangan. Nah, itu namanya tahaddus bin nikmah. Usaha sedang maju, dongengkeun ka batur. Allah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mani luar biasa, maha bageur. Saya diberi jalan ini sampai alhamdulillah saya dapat keuntungan bulan ini saja menang 20 miliar saya teh. Tapi kalau sudah diceritakan begitu, cik atau dibagi-bagi, ulangan dongeng naungkul gitu kan itu, apa? Itu maka kemudian orang syukuran, itu boleh itu kalau memang dalam rangka tahadus bin nikmah. Tapi apakah betul dia bercerita tentang tahajudnya yang sampai ganti sajadah 3 kali itu tahadus bin nikmah, atau dibalik itu dia ingin mengatakan bisi kalian tidak tahu, saya ahli tahajud. Kalau itu niatnya Pak, sum'ah itu. Apalagi kalau dia tuh sebenarnya tahajud Pak. Ini menurut para ulama itu ini dosanya 2, namanya sum'ah al-kizib. Jadi kahiji dosana teh sum'ah, kedua ngawadul. Saya kalau kebetulan sedang membimbing jemaah haji atau umroh gitu ya. Saya sering kali mengingatkan ini Pak, karena yang namanya umrah atau haji itu kalau diterima kata Rasul kan tadi haji yang mabrur itu balasannya surga. Maka iblis betul-betul berjuang di situ Pak, bagaimana menghancurkan ibadah seseorang. Sangat sering sekali itu ya jemaah datang gitu kan. Alhamdulillah Pak Kiai berkat doa Bapak juga kelihatannya saya berhasil mencium Hajar Aswad. Nah, maksudnya apa itu? Kalau maksudnya ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah itu kan, bagus Pak, bagus. Kalau bukan maksud itu Pak, ada maksud lain. Maksudnya ingin orang lain kemudian bertanya gitu, nah aku mah bisa berhasil. Nah eta teuing saya yang saya rasakan tuh gini. Jadi pas saya putaran ke-7 tawaf, putaran terakhir, saya tuh langsung menjamkan mata. Terus saya berdoa pada Allah, ya Allah, saya ingin sekali bisa mencium Hajar Aswad. Tiba-tiba saya merasa gitu seperti ada yang megang tangan saya, nuntun saya. Tuturkeun ku saya teh. Tuturkeun. Begitu berhenti yang bimbing tangan saya itu. Buka saya mata. Hajar Aswad sudah di depan. Saya cium Hajar Aswad sepuas-puasnya, dasar tidak ada manusia satupun. Begitu saya sudah puas sepuas-puasnya,
Pereumkeun deui panon. Aya dong ngabimbing deui leungeun teh. Begitu berhenti saya buka mata, geus di luar. Alhamdulillah itu. Nah kumaha bisa kitu kata orang itu. Nya teh saya teh buah meureun peda saya teh jalma soleh nya mata kitu ge. Eta kan. Tadina mah maneh teh ngadongeng kitu teh hayangna batur ngomong. Ya pantes lah didinya mah da jelema soleh wajar we ku Allah diberi kemudahan. Ngan batur teu pok wae Pak keheul mah teh. Ayeuna manehna we ngomong beureun peda saya teh jalma soleh itu. Padahal mah boro-boro mah ngalaman nu kitu itu mah ngarang gitu. Kamari eta balik di kantor saya hujan gede, aya fakir miskin eta di trotoar, hujan aneh. Nah kumaha mah narek indit tidak punya perlengkapan diri dia untuk bisa jalan. Maksa we hujanan. Mobil sakitu loba anu ngaliwat sogan aya nu memperhatikeun. Boro-boro. Saya mah langsung parkir mobil, hujanan saya mah jeung dompet-dompet aku saya mah dibikeun. Memang dompetna teh geus butut pisan memang geus 2 minggu kamari geus rek dipiceun jeung eusina ge ngan 6.000 teh saya. Betulkah dia betul-betul ingin membantu dan prihatin atau dia ingin menunjukkan tak eta saya teh atuh. Rusak Pak. Karena itu saya pernah mencoba mengingatkan diri saya gitu tentang nazar Pak. Setelah saya membaca dalam hadis bahwa orang yang bernazar dengan mengkait-kaitkan urusan kepentingan dunia dia, itu nazar orang yang bakhil kata Rasulullah. Yang dia tidak mau beribadah kepada Allah kecuali hajat dia terpenuhi. Misalnya begini, ya Allah saya bernazar, andai kata anak saya diterima di ITB, inginnya farmasi dia Allah, maka saya bernazar Allah, saya akan bersedekah untuk anak-anak yatim 200 juta. Ini yang kata Rasulullah itu nazarnya orang-orang pelit, sehingga para ulama menyatakan hukumnya makruh. Lebih baik dia tidak nazar. Andai kata anak saya diterima di farmasi ITB, saya bernazar Allah 200 juta ke fakir miskin, ke anak yatim. Andai kata anak saya diterima di farmasi ITB, Allah lamun teu nyamol atuh Allah 200 juta teh pan gede. Makanya kalau Allah ingin saya bersedekah 200 juta untuk fakir miskin, budak luluskeun heula di farmasi ITB. Itu kumaha jadi dagang jeung Allah jadi kieu, Pak. Dagang yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an itu kita menjual dunia untuk akhirat. Bukan kalah malah kita membeli dunia dengan kepentingan akhirat, kan itu dibalik, Pak. Allah, ini suami saya sedang promosi jabatan nih di bulan April ini. Andai kata di bulan April ini berhasil naik jabatan, suami nazar saya Allah, saya akan saum di bulan Ramadan ini. Taya mah beuki lieur deui mah. Karena saum Ramadan itu wajib, teu kudu dinazarkeun, Pak. Nazar mah harus pada tingkat yang sunnah, jadi kita mewajibkan diri. Jadi kalau gitu nazar yang benar yang gimana? Semata-mata karena ingin beribadah pada Allah. Ya Allah, saya ting-ting kunaha meni hoream-hoream ting tahajud. Meni susah sekali tahajud. Sekarang saya nazar Allah, mulai nanti malam selama 2 bulan berturut-turut saya nazar akan tahajud. Nah, itu nazar yang dicintai oleh Allah. Kita ingin meningkatkan ibadah kita dari
sunnah kita wajibkan diri kita gitu supaya kita mengejar perbuatan yang sunnah itu tanpa ada embel-embel dunia. Kalau sudah situ di mana keikhlasannya, Pak? Karena itu saya pernah mengeritik gitu ya, dan pernah menyampaikan ceramah saya di Majelis Ulama Pusat itu dalam Semiloka itu. Kenapa Majelis Ulama tidak segera memanggil yang bersangkutan, sang Ustadz Sodakoh itu? Ini harusnya dipanggil, saya bilang. Ini sudah ngawur dari segi syariat, Pak. Semua orang disuruh bersedekah untuk mengatasi permasalahan duniawi dia. Anda kenapa? Anak saya sakit, sedekah. Terus sedekahnya juga ditentukan sakitu dan harus lewat dia kan itu ya. Majelis Ulama pada waktu itu sepakat yang hadir itu, Pak. Saya bilang kalau itu di Bandung pasti udah saya panggil, Pak, yang bersangkutan ya. Seperti saya pernah memanggil juga seorang, seorang kiai yang saya dapat laporan dan ada bukti-bukti. Kiai itu di urutan ke-10 penerima hasil judi dulu waktu saya membongkar perjudian itu. Saya panggil yang bersangkutan. Tapi kelihatannya nggak dipanggil oleh Majelis Ulama. Akhirnya yang terjadi sekarang sudah 4 buku terbit, Pak. Ya Allah, kalau baca buku itu, ya, nggak sampai hati kita melihatnya, Pak. Seorang ustadz jadi seperti itu gambarannya kan itu. Karena isi buku itu adalah laporan dari orang-orang yang merasa tertipu, Pak. Di antaranya yang pernah merasa tertipu, yang pernah lapor kepada saya, sepasang suami istri, punya anak 2. Yang pertama berusia 6 tahun pada waktu melapor ini ya kepada saya. Yang kedua usia 2 tahun. Yang menjadi masalah tuh yang 6 tahun itu sakit-sakitan. Sudah dibawa ke dokter, pernah dirawat di rumah sakit, tapi belum juga Allah berkenan menyembuhkan. Tiba-tiba ada teman suaminya mengatakan begitu cerita mereka kepada saya. Tuh mumpung Ustaz Nakir ayah di Bandung, konsultasi kira. Nah ini mulai arahan yang ngaco nanti. Kan kata Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah pada orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Yang punya ilmu urusan penyakitnya dokter, Pak. Kalau Bapak ingin bangun masjid ini, yang punya ilmunya arsitek, Pak. Ulah nanya ke Ustad, mau ngertiin Ustad kudu besi sabaraha, ngerti. Kalau kita sakit, ya tanya dokter. Kalau WC mempet, panggil tukang sedot WC, Pak. Ulah nanya ke dokter dia. WC mempet, pasien obat antibiotik, sembuh, Pak. Nah, jawabannya sudah jelas ini. Karena ini Ustadz Sodakoh istilahnya itu. Sodakoh, nanti sembuh. Nanti katanya sodakohnya bisa lewat saya. Karena si kedua orang tua ini mendengar nanti bisa lewat saya, jadi mereka merasa perlu untuk bertanya, berapa ya Ustadz ya? Nah ini kesalahan lagi. Ayah sodakoh makai kudu nanya berapa. Sodakoh mah ya keikhlasan dari masing-masing. Dan yang kesalahan ketiga, langsung ada jawaban dari Ustadznya itu 200 juta. Wah besar Ustadz ya. Ya, Ibu dan Bapak sekarang sudah berapa keluar biaya ke dokter dan ke rumah sakit segala macam. Bakal habis 200 juta barijeng itu sembuh-sembuh kan. Wah makin yakin kan si orang tuh pulang. Padahal mereka sudah nggak punya uang, Pak, karena selama ini sudah banyak keluar uang itu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ibu dari anak ini, ayahnya seorang pengusaha di Bandung ini, terkenal, pengusaha terkenal. Maka si ibu anak ini lalu mencuri sertifikat, salah satu sertifikat di perusahaan ayahnya, diambil tanpa sepengetahuan ayah, kan mencuri itu. Gadekeun ke bank.
Bank itu sudah mengenal siapa ayahnya dan siapa dia, maka nggak ada masalah, cepat keluar itu cair 200 juta itu. Langsung serahkan, nih Ustaz. Nah, mereka sudah nggak ke dokter lagi Pak, yakin bakal sembuh. Seminggu setelah penyerahan uang 200 juta itu, si anak makin ngedrop Pak, ya jelas sudah tidak ditangani dengan benar. Begitu ngedrop, mereka langsung lari menemui sang Ustaz. Ustaz, budak teh ngadon ngedrop, belum pernah ngedrop seperti sekarang ini katanya. Apa jawaban si Ustaz? Berarti kurang loba sedekahnya. Jadi harus berapa Ustaz? Kurang 1 miliar lagi. Nangislah si ibu itu. Itu dulu mereka membuat laporan tertulis Pak. Sekian tahun yang lalu ini peristiwanya. Pak Kiai pegang saja ini laporan saya tertulis ini. Nanti kalau sampai ada urusan di pengadilan, saya siap mempertanggungjawabkan semua yang saya tulis di sini. Inilah pengalaman saya. 3 kali mereka pernah ke rumah Pak untuk urusan ini Pak, ke rumah saya itu. Nangislah si ibu itu. Ustaz, dari mana saya mau cari 1 miliar lagi? Asal Ustaz tahu, saya nggak cerita Ustaz. Yang 200 juta yang saya serahkan minggu kemarin, itu dapat menggadaikan sertifikat yang saya curi dari perusahaan ayah saya. 1 miliar di mana? Nah, saya nggak tahu, kata si Ustaz. Anda bertanya, saya menjawab. Itu jawaban saya. Ulang mereka. Sudah nggak tahan lagi si ibu anak ini nangis di pangkuan ayahnya. Maafkan ayah, saya sudah melakukan kesalahan. Saya sudah cerita dia bahwa dia sudah menggadaikan. Marah besar ayahnya Pak. Percumalah saya menyekolahkan kamu sampai jadi sarjana, termasuk suamimu itu. Karena jadi sarjana, kemana akal sehat kalian? Budak kering ayo dibawa ke Ustaz. Bawa ke rumah sakit. Bawa lagi ke dokter. Saya ikut membiayai kata si ayahnya. Bawa lagi ke dokter. Giliran dokter yang memarahi ibu bapaknya nih. Kamana wae cenah selama ini. Budak geus kieu baru dibawa lagi. Akhirnya ditangani oleh dokter Pak. Enggak tertolong, meninggal. Ini korban pertama Pak yang lapor kepada saya. Nah itu sejak itu saya khawatir jangan-jangan nanti ada korban-korban yang lain. Maka di beberapa ceramah, kadang-kadang di khutbah Jumat, saya sampaikan itu, hati-hati ini ada sedekah yang ngawur ini. Begitu saya sampaikan, makin banyak yang lapor. Saya pernah gini, saya pernah, oh iya lebih banyak gitu kan. Ya Allah ya. Maka sekarang kan di beberapa pengadilan sudah diadukan yang bersangkutan itu. Dan kebetulan mungkin untuk amannya dia segera bersandar kepada yang sedang berkuasa kan itu. Di saya ada buku-bukunya, 4 buku sudah terbit Pak itu, laporan semua dari pengaduan itu. Bagaimana mau bernilai ibadah Pak? Kalau seseorang itu sudah berniat bersedekah itu bukan lillahi ta'ala, pada budak yang cager. Ibadahnya di mana Pak? Bahwa dia kemudian beribadah kepada Allah, hak dia untuk berdoa, ya Allah anak saya sakit tolong disembuhkan. Oh dia bisa berdoa apa saja, tapi ibadahnya harus lillahi ta'ala. Jangan dorongan ibadahnya itu karena mengharapkan dunia. Lalu di mana letak ibadahnya? Baca Quran surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan orang-orang miskin ini hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Kan itu dalam Al-Quran. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan apapun. Bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak harapkan. Kami lakukan semua itu lillahi ta'ala. Nah ini Pak baru sebuah ibadah. Lillahi ta'ala. Ya saya bilang kepada yang lain, kalau memang mau buang-buang uang silakan aja lah itu. Tapi kalau itu berharap di situ ada ibadah, ada apa? Sudah 6:15 Pak. Mohon maaf saya mungkin lebih dari waktu yang biasa gitu ya.
Maka marilah Pak, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita terus berjuang meluruskan niat kita Pak. Meluruskan niat kita agar jangan sampai ibadah kita itu tercampuri oleh riya dan sum'ah, atau tercampuri oleh kepentingan duniawi. Lakukan semuanya karena Allah. Kalau kita sudah ikhlas melakukan pada Allah, Allah yang akan memberikan semua hajat dan kebutuhan kita untuk bahagianya kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Selamat melaksanakan ibadah saum. Mohon maaf kalau ada ungkapan saya selama ini yang kurang berkenan. Marilah kita memasuki ibadah saum Ramadan dengan memakmurkan masjid ini dalam tentu batas yang memungkinkan kita lakukan dalam situasi sekarang ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan melindungi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.